Dia kalau misalnya dengar suara di belakangnya kayak ngikutin, lo begini aja. Ntar lo bisa ngeliat pocong apa semua gitu. Bener nih. Jadi emang kayak itu tuh kayak bukan cuma di Thailand doang yang kayak gitu, di Indonesia ada. Makanya kita pertahanin itu gitu. Waktu SD dulu kelas 6 apa kelas berapa gitu, gue pengen lihat emak gue kan, emak gue udah meninggal. Jadi nungging gitu kan bener bisa ngeliat, bisa, tapi lo potong alis. Oke, gue potong alis kan. Jadi Regen, ini eranya TikTok, kita harus ada sedikit gerakan TikTok gitu kan, harus ada gini-gini. Jadi akhirnya semuanya dimasukin semua dia, tapi ada gini-gininya gitu. Jadi kita masukin semua. Om Indro, ngapain sih pakai gituan? Gue mau pakai kolor aja, Pade. Lo kan nggak tahu di dalam situ ada apa. Lo mau ntar tiba-tiba kencing ada keong di sini dulu. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada cast dari film Kang Mak from Pimak. Tepuk tangan lu dong. Ya, ada Mas Tora sebagai Kang Jaka. Assalamualaikum. Ada Mas Vino sebagai Makmur. Makmur. Mana nih kameranya? Sini. Dan ada Kak Mas Timothy sebagai Sari. Halo. Taruh sebelum itu. Gue kira lo ngapain? Saya udah deg-degan. Yang datang beneran Sari. Ya bener. Tangannya nggak panjang. Ini lucu loh, ini sempat ditanyain sama si Mario Maurer kemarin tuh. Pas nungging gitu kan. Tola, do you have like this in Indonesia? Emang begitu, you guys? see from there, you see ghost, you see. Emang kayak gitu loh. Kemarin pas press kan nggak gitu loh. Enggak ya? Kayak gitu. Oh, tapi Mario nanya begitu beneran? Nanya, Oh. terus gue bilang ada, cuman kalau di kita pakai potong alis. Cukur Iya, beneran. Ada, itu juga ada. Di mana? Yang ngeliat selangkangan, ada juga. Di Indonesia ada, tapi harus potong alis. Gimana? Pokoknya waktu gue zaman kuliah, pokoknya kan gue tinggal tuh kayak di kos-kosan gue kan sepi banget. Nah kata temen gue yang dari Jawa, dia kalau misalnya dengar suara di belakangnya kayak ngikutin, lo begini aja, ntar lo bisa ngeliat pocong apa semua gitu. Bener nih. Jadi emang kayak itu tuh kayak bukan cuma di Thailand doang yang kayak gitu, di Indonesia ada. Makanya kita pertahanin itu gitu. Ternyata itu di kita juga relate. Juga ada. Oke. Gue tahu kenapa pakai potong alis, karena gue ngelakuin. Dan bisa Jadi nggak? waktu SD dulu kelas 6 apa kelas berapa gitu, gue pengen lihat emak gue kan, emak gue udah meninggal. Jadi nungging gitu kan bener bisa ngeliat, bisa, tapi lo potong alis. Oke, gue potong alis kan, gue lihat wah nggak ada. Periksa lagi nggak ada gitu. Akhirnya besok aja ke sekolah, temen-temen gue ketawa. Maksudnya lu ngeliat setannya lu ngaca, dibilang gitu. Alis gue nggak ada. Ini mau ketawa mau sedih? Dikerjain gue. Oke, kita sebelum ngobrolin soal karakter dari masing-masing, mau dengar kesannya lu kemarin ketemu sama Mario dan Davika, gimana nih di gala premier sama mereka, gimana kesan-kesannya dan gimana ngobrol sama mereka? Gue pertama kali mau Mario sama Davika sama Banjong mau datang gitu. Waduh, kita ngobrol apa ya? Ntar aduh ngapain sih ini, gimana sih gitu ya. Nervous gitu. Tapi ternyata Mario orangnya benar-benar humble ya, benar-benar humble, menyenangkan. Davika kece. Nggak humble, maksud lo nggak humble? yang pertama Sampai ke Thailand loh dia. Davika kece baik. Ada teman Thailand soalnya. Baik. Terus si Banjongnya juga asik gitu. Jadi Nggak ngobrol aja. nggak ngobrol. Gue nggak tahu karena mau ngobrol apa sama Banjong itu. Tapi ya penilaian ya. Oke lah, pokoknya menyenangkan. First impression-nya asik ya meskipun Asik. ngobrol sama Banjong ya. Baik banget si Mario itu, gue sampai sekarang masih Kangen lo ya? anak-anak gue pada bilang, wah bab starstruck ya, starstruck. Iya jadi starstruck, gue ngeliat Terkesan. orang terkesannya tuh Baik enak banget gitu, ya, baik banget, enak. menyenangkan. Oke. Kalau Kak Vino sama Kak Marsha ada ngobrol berempat sama mereka berdua nggak? Ngobrol serius sih Ngobrol nggak rame-rame ada. sih, ngobrol bareng-bareng aja, nggak ada yang berempat khusus atau berdua khusus sih nggak sih. Tapi memang mereka baik banget, terutama Mario ya. Dengan kesan mereka nggak setelah nonton apa yang mereka bilang, kan memerankan karakter utamanya juga di film ini? Iya, lega sih ya setelah nonton, mereka semua ternyata sampai sutradaranya pun juga happy, terus kayak surprise. Pas nonton tuh mereka di depan kita, Iya. jadi kita ketawa tuh. Jadi kita ngeliatin. Mereka ketawa, Dia apa ketawa, mereka dia apa apa, ya. jadi ternyata mereka ketawa-ketawa gitu. Dan Iya. Banjongnya begitu pas selesai
nonton film langsung balik langsung salamannya tuh kelihatan ini banget Tulus gitu, ya. tulus banget itu sampai Jadi kita seneng banget. ya walaupun Mario dia- juga sempat setelah nonton filmnya balik badan ngasih petua gitu dia seperti Mario Teguh ya. bukan lagu beda. Udah balik banget. Teman-teman lagi ngerti sama jokesnya gitu, seperti gitu enggak? kayaknya ada subtitlenya, Iya. ada subtitle. Ada. Ya beberapa mungkin kan kita banyakkan jokes yang Situasi ya. situasional ya, terus ada banyak jokes yang kayak emang bercandanya Indonesia banget gitu. Nah beberapa mereka ada yang ketawa, ada yang miss gitu. Tapi kalau udah pas tengah ke belakang, kayaknya mereka udah membaca nih. Tengah ke belakang tuh mereka kayak hampir semuanya tuh kayak Iya. ya udah nyambung aja. Jadi mereka kayak udah ngebaca, oh di Indonesia tuh kayak begini nih, ini kayak begini. Mungkin awal-awal kan mereka masih kayak ngebanding-bandingin mungkin ya film mereka sama ini. Tapi pas tengah ke belakang, mereka udah kelihatan enjoy banget sih, kelihatan banget gitu. Mereka ketawa, mereka apa. Tapi Vino sama Marsha sempet nervous itu nggak pas sebelum nonton pas mereka juga datang ke bioskop? nggak senervous itu tapi ya Ya agak pasti agak deg-degan. deg-degan juga sih. Kita sudah, kalau gua sama Marsha udah nonton filmnya duluan. Ah. Udah sempet nonton filmnya duluan, tapi masih rough cut gitu. Jadi udah tau lah apa namanya segimana nih kira-kira ininya. Tapi kalau ditonton sama orang aslinya ya, gue yakin sih ini nggak mungkin apa ya, nggak mungkin persis sama. Ya. Jadi kita udah nonton, oh ini nggak sama nih. Film Kang Mak nggak sama nih sama Pimak, walaupun ceritanya alurnya sama, tapi poin-poin komedinya di mana, ininya di mana itu nggak sama. Gitu. Jadi kalau orang nungguin di Thailandnya, wah ini partnya lucu, belum tentu di situ gitu di film ini. Jadi jangan nungguin di part Thailandnya ini lucu di sini, lo ngarepin kita bikin lucunya tuh di titik yang itu gitu. Karena kejutannya di tempat yang lain. Kejutannya di tempat yang lain. Saya sedang nonton itu. Tapi kalau untuk Makmur sendiri, Mas Bimo, emang dia karakternya apa ya kalau bisa bilang bucin kah apa mungkin sama Iya. Sari itu ya dia Bucin kayak dia. bangga Iya. banget happy-nya segitu. Kalau yang di versinya Mario, Mario itu kan digambarin kayak childish yang Manja. manja sama istrinya. Manja gitu, maksudnya kayak oh gemes-gemesan sama istrinya. Kalau gue membawakannya nggak pengen ke situ, pengennya memang bucin, selalu membangga-banggakan istrinya gitu, selalu apa namanya cinta banget sama istrinya gitu, sama anaknya gitu. Jadi beda gitu, ininya beda, bucinnya tuh beda gitu. Bucin-bucin kangen dari pulang dari perang. Iya, lebih agak sedikit dewasa sedikit gitu. Oke. Kalau untuk karakter Sari apa ada kemiripan juga mungkin sama karakter yang Davika perankan? Kalau kemiripan harus mirip karena kan benang merahnya sama. Cuman ya gue sih ngebawainnya ya versi gue aja dan versi apa yang udah dibahas sama teman-teman selama kita persiapan syuting aja sih gitu. Cuma secara look memang mau didekatkan kayak rambutnya sama panjang gitu. Tapi berarti secara karakter apa emang yang Davika juga punya tatapan tajam? Karena yang setelah premier kemarin banyak yang nge-share di apa namanya di sosial media, Marsha Timothy serem tanpa makeup serem. Kata tatapannya juga. Iya, cukup menyeramkan. kalau di sini emang kelihatannya emang lebih serem sih. Emang kelihatannya lebih serem. Padahal sebetulnya film kita itu lebih berwarna sebenarnya. Iya. Lebih agak berwarna. Nggak gelap ya? Nggak gelap, nggak gloomy gitu. Nggak gloomy, tapi kehororannya mungkin karena setan Indonesia kali ya. Tiba-tiba ada kuntilanak, tiba-tiba ada ini. Jadinya berasa lebih dekat. Oh iya. Kayak gua kemarin buat gua tuh setan-setan yang di rumah hantunya buat gua tuh serem. Buat gua ya, itu serem sih. Tempat-tempatnya emang agak gelap. Iya. Tempat rumah hantu sih lagi rumah hantu Iya, yang serem. iya. Mas Tora gimana sebagai Jaka, seperti apa dia karakternya? Jaka pendiam ya. Enggak sih. Dia tuh jarang ngomong sebetulnya. Enggak ada dialog dah. Sebetulnya ngomongin semuanya aja gitu. Ini film bener-bener hasil godokan yang gak ada habisnya lah pokoknya. Dari sebelum syuting, terus pas syuting, pas motek gitu. Sekarang kita mau ngambil adegan duduk gini doang nih, kaki sama-sama kesini, itu meetingnya lama banget. Beneran, nggak bohong gua. Beneran. Gua sama Om Indro kadang udah colek-colekan, udah kali, udah ngantuk nih gitu. Udah colek-colekan cuman wah masih terus aja tuh. Karena sutradaranya juga ikutan. Jadi sutradaranya, jadi gimana dong? Wah, Sutradaranya juga. Sutradaranya ikutan. Wah, Nentuin duduk doang. iya,
menentukan locknya aja tuh lamanya setengah mati. Jadi ya kalau gua sih di film ini nih, film kedua gua setelah Hello Ghost yang nggak baca skenario. Iya. Kalau Hello Ghost kan emang nggak ngomong, ya kan. Kalau ini juga berubah terus. Jadi kita udah ngapalin sini nih, begitu mau take, astaga. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Kalau udah kata-kata, gimana kalau gini? Kadang dialognya gua ada di sini, tiba-tiba di atas, tiba-tiba dari atas nggak taunya di bawah gitu. Jadi bener-bener gua mengandalkan daya ingat gua aja lah. Karena memang susah kan, mereka kan kita take selalu rame-rame, jadi itu kan harus mengalir omongannya nggak si ini banyak si ini dikit kan semua ngomong. Jadi kalau nggak ngomong jadi nggak nyambung, mereka ya gagal harus aja berbagi sih. lah, berbagi. Karena itu yang kekuatannya juga di kalian berlima tuh ini tektokan ngobrol tuh emang gak kelihatan kayak hafalan. Hampir semua scene kan mereka begitu kan. Iya. Karena emang gak hafal. Karena Faktor kan emang ingetan itu udah bukan hafalan. Itu bukan hafalan, itu ingetan gitu. ingat sebelum tag lagi ya. Sebelum take beneran asli ini sebelum take. Ntar kadang-kadang ada yang improve, dia yang improve mau ngelucu, dia yang ketawa gitu. Iya. Jadi gak keluar. Iya benar Oh ya. iya, paling sering tuh Regen tuh. Mau ada ketawa, ada yang lucu, Dia tapi ngasih dia yang ide, ketawa. dia ngasih ide, dia yang ketawa belum mulai. Kok yang ketawa sih? Terus kan ketika yel itu kan gak termasuk part penting. itu susah. Itu gimana? Kalau nentuin duduk aja lama gimana? Yel-yel itu juga Itu kita susah. sehari ya. Jadi kita udah nyiapin yel-yel Iya, nih. pas cast review kan ada yel tuh kan. Belum jadi. Belum. Oh itu Belum jadi, itu belum jadi. Dulu udah ada yel-yel. Udah jadi tapi kita belum hafal. Pokoknya gitu lah. Ditolak. Ditolak. Ditolak siapa? Ditolak. Pokoknya kurang. Oke, akhirnya gue lupa gimana. Pokoknya paginya tuh kita dikirimin deh dari tim Falcon, dikirimin nih udah dibuatin kayak gini. Oh yang buat ini temannya Mas Salim. Oh iya. Penulis kita gitu, Alim Studio. Kita lihat kurang ya. Akhirnya bikin lagi kan kalau nggak salah tuh di lapangan. Bikin lagi beda. Jadilah itu dah. Itu take-nya kalau nggak salah 2 kali ya? Apa sekali ya? Oh Enggak itu. berkali-kali itu. Nggak banyak yang itu. Kan Om Indro nggak hafal. Pindah ragu ngomong. Enggak, jadi pertama kita udah bukan banyak yel-yel kan, kalau di sana kan yel-yelnya Thailand gitu kan. Iya. Kita di sini kan sekarang yel-yel kita udah banyak, udah yang yel-yel tentara. Iya. Yang apa tuh yang ide lo tuh yang football. Oh, HK dia. Gitu kan. Kamati, Kayak mau gitu. ngomong gitu. Tapi Mau coba hakak. iya. Mau coba Tapi HK. ada dari Regen, ini eranya TikTok, kita harus ada sedikit gerakan Iya, TikTok benar. gitu kan. Harus ada gini-gini. Jadi akhirnya semuanya dimasukin semua dia. Tapi ada gini-gininya gitu. Jadi kita masukin semua gitu. Pokoknya part pentingnya adalah beda-beda. Iya. Nah, itu susah juga. Ya itu juga. Karena ternyata kalau udah tua, kanan sama kiri lupa. Aduh, kebayang lagi. Salah lagi. Wah, kacau lah tuh. Itu bener-bener. Apalagi take di atas perahu kan. Nah, itu gila. Itu lain lagi. Goyang banget tuh. Jadi perahunya itu mau dibikin tepinya itu kena air. Caranya adalah kita dinaikin dari perahunya. Jadi kalau perahunya gini nih, lekuk gitu, kita dinaikin lagi setinggi. Jadi kan goyang. Jadi tambah goyang. Tadinya di air biar nggak goyang, diangkat tapi goyang lagi. Wah, tegang lah itu beneran. Adegan tegang sesungguhnya di atas perahu. Syutingnya nggak sefun gitu. juga ya? Adegan itu nggak sefun Seperti gitu. itu karena Tidak fun. danaunya itu Semua jenis bau-bauan yang ada Iya, di betul. dunia tuh ada di situ semua. Bahkan kita lagi workshop ya, belum syuting nih. Kita lagi latihan. Di hari syutingnya belum lama, kita lagi tes perahu. Tes perahu. Itu ada pampers, ada apa? Kita baru nanya tuh. Ini danaunya bersih udah bersih, tiba-tiba pampers lewat. Aduh, kesin komedi. Ah, itu benar-benar gila Itu banget. bisa jadi satu scene lagi tuh. Emosional Ada pampers deh situ. lewat terus kita lihat-lihatan. Ya gimana udah gitu. Parah itu. Itu berarti setnya dibangun ya rumahnya? Rumahnya dibangun, Ya, rumahnya semuanya, dibangun. semua setnya kita Karena dibangun. pas nonton, aku sempat mikir gimana nih ada yang maksudnya yang mirip banget, ada bisa dibikin rumah dan dananya tuh terlihat kelihatan lah gitu. Ternyata Iya. pas diwawancara Mas Tora tuh di Persari ya. Persari, Iya, ada iya. bisa dibuat itu. Nah itu gua akuin bahwa DOP kita, kameramen kita tuh hebat. Kenapa? Karena di Persari itu semua sudut tuh udah diambil kamera.
Jadi orang yang pernah syuting situ biasanya tahu, wah ini Persari nih, ini Persari. Nah ini gue tanya nih sama teman-teman yang syuting situ, udah tahu belum yang ini di mana? Di Pandeglang ya? Di ini bukan. Artinya juga oke arti. Ini di Persari Iya. gitu. Wah gokil, ternyata masih bisa dirubah lagi nih Persari. Bahkan setelah kita syuting itu kan ada tim yang mau syuting lagi. Kan biasanya kalau di sana boleh pakai syuting sini, gue mau pakai ini, gue pakai ini. Oh ini bagus nih, pakai ini, besok kita mau pakai ini. Wah, kayak gitu. Hancurin kita bakar itu malam-malam itu. Sampai Persari jadi bakar. Langsung di bumi hangus kan. Kalau buat Mbak Arsya sama Mas Bima, ini bisa dibilang apa namanya, duet kalian yang paling kocak sih dalam film. Kayak banyak scene kalian yang mungkin Kak Marsnya nggak lucu, tapi Mas Bina kayak lucu-lucu gitu, komedi-komedi yang kalian satu frame kayak gitu sih, yang paling komedi buat kalian di film ini. Maksudnya film ini paling komedi? buat kalian berdua yang main bareng gitu. Enggak. Yang Iya sih kayaknya. Iya sih. Iya. Kadang-kadang juga kalau misalnya kita main bareng ada yang kebanyakan drama ya, drama. Terus apa namanya, kalaupun misalnya Marsha partnya banyak, biasanya gue sedikit, gue banyak, dia sedikit. Jadi kayak yang untuk partnya panjang tuh nggak sebanyak ini gitu. Terus kan apa namanya, harus meyakinkan bahwa ini satu setan, satu orang, satu nggak tahu, satu tahu atau gimana gitu kan. Jadi dan film ini udah pernah ada. Nah gimana caranya ketika orang nonton kita berdua, kita nggak pengen orang pas nonton kita berdua ngingetnya yang film sana terus gitu. Jadi makanya ketika orang masuk ke sini, orang udah lupa sama original. Bukan melupakan ya, tapi orang bisa menikmati film ini seperti film baru gitu. Dan ternyata begitu kita lihat review-reviewnya kan orang bisa nonton nulis. Kita baca-bacain, ternyata cukup works gitu lah apa yang tim ini lakukan. Mbak Marsha susah nggak menahan tahu di antara para komedian? Apalagi scene bareng-bareng tuh. Apalagi kalau improvisasi terus ya. Kalau yang udah dilatih sih biasanya udah tahu, tapi kalau ada improvisasi ya susah. Mbak Marsha sering kelepasan nggak tiba-tiba ketawa lagi harus nyetek? Pernah berapa kali kayak sama Rigen, sama Jegel tuh ada yang berdua bertiga mereka tuh kayak tahan nafas kayak supaya nggak ketawa. Paling susah sama siapa kalau scene bareng? Beda-beda kan, ada yang aku yang di atas perahu itulah, Iya, ada perahu berdua itu tuh Jegel berdua itu juga capek banget menahan ekspresi. Terus sama Rigen juga Ada lagi tuh. ganti-gantian aja Kita ada adegan tegang juga sih. di perahu. Adegan tegang adalah ketika melihat Vino masuk ke dalam air. Jadi Vino, gue berapa kali syuting sama Vino ya, udah lumayan lah, bertahun-tahun lah. Lumayan sering syuting sama Vino. Gue nggak pernah lihat dia semarah itu. Bukan semarah ya, segeram, seangker itu gitu. Jadi karena danaunya itu memang bau kan, danaunya itu memang bau, kotor. Gas bawah ya, Ki. Bau banget. Terus mungkin bakteri dari zamannya Persari membuat tempat Itu itu. kan zaman film zaman dulu gitu kan. Iya, benar. Zaman kolosal kayak. iya dari Itu nggak zaman dulu tuh pindah-pindah gitu. Iya. mungkin bakterinya ada di dalam danau Benar itu. juga ya. Iya, itu kan nggak mengalir. Itu tuh tanah danaunya kalau misalnya kita injek itu lumpur semua bawahnya. Iya. Dan kita tuh nggak tahu. Lumpurnya kalau kita dasarnya diam, tuh diam. Tapi habis itu masuk ke dalam pelan. masuk. Dan kita tuh nggak tahu tuh dasarnya. Nggak tahu kita. Kita nggak tahu dalamnya segimana karena karena nyedot tuh terus. dia- Kita nggak mau dia- mencoba ya. Kita nggak mau tuh karena segitu jijinya ya. Wah itu bau banget ya. Udah si Vino dia lagi konsentrasi mau memberanikan diri lah, bukan mau aktingnya bagus. Gue tahu tuh saat itu dia mau Menyiapkan konsentrasi diri. untuk menyiapkan diri untuk nyemplung tuh. Tiba-tiba ada yang gini, wardrobe gini, terus dia kenapa nggak dari tadi sih? Wah, gokil, galak juga nih orang nih, galak kayak gini. Tapi itu bukan cuma dia, kalian semua. Iya. Ketika ada adegan yang harus nyemplung semua, Iya. itu Tegang semua lah. tegang. Iya. Sejegel-jegel. Iya, gitu. Nanti Kayak- kalau kayak misalnya nggak lucu adegan lo semuanya. nonton kan, itu adegan Jegel di perahu tegang, itu setegang itu. Setegang Aslinya itu. dia kayak setegang itu. Kan harus lompat. Iya. Karena itu paling jijian di antara kita tuh dia. Oh, wah. Dia paling jijian. Itu kan Iya. menjijik banget sih. Di atas perahu tuh kecium Dia sampai aroma-aroma. muntah-muntah, dia selesai adegan itu. Beneran. Muntah-muntah beneran. Itu sebelum nyemplungnya itu kita nggak pernah dikasih tahu. Jadi setiap malam itu kita deg-degan. Kita udah Iya, nyiapin. Kapan sini ya, kapan sini? Gue tiba-tiba beli celana dalam, Aku tahu kemarin. celana dalam yang ketat gitu kan, celana dalam yang ketat. Biar gak masuk. Terus si Om Indra, ngapain sih pakai gituan? Gue mau pakai kolor aja. Pade, lo kan nggak tahu di dalam situ ada apa.
Lo mau ntar tiba-tiba kencing ada keong di sini dulu gitu. Langsung, Roy. Beli kayak Gua Tora beli, nih, Roy. ada nggak yang ukuran gua, Roy? Akhirnya beli semua deh pakai itu semua. Sampai double, gua double. Double kita takut. Semua tegang pokoknya sini tuh. Karena ngambil itu kan berhari-hari, nggak cuma sehari Iya, 2 kita hari. situ di danau itu lama. Tapi kapan kita nyeburnya kita nggak tahu gitu. Tapi abis itu kan gua ada acara sama Cika Baude. Abang nyemplung ke Danau Bestari, gua waktu nyemplung ada keong di sini. Ah, tuh kan. Bener kan? Iya. Dia ngomong gitu. Lu tanya dia. Emang Gua beneran. kaget. Oh, serius ya? Gua perasaan cuma ngomong-ngomong doang. Dan ketika dibilang, oke, scene nyemplung sekarang ya, gimana perasaan kalian saat itu? Saat itu. Saat itu Pertama, gue duluan. iya kan? iya. Gue duluan, abis gue duluan, mereka besoknya. Iya benar. Nah, iya. Abis dia duluan, kita cancel. Besok Cancel. aja. Tapi pengalaman gue ceritain semua, Iya, Mani. betul. Dalamnya kayak apa, Wah, ininya makin kayak apa. horor. Otak mereka makin parah. Makin gila banget. Makin Takutnya makin parah. Oke. Apa yang ceritain? Baunya kah atau apa? Baunya udah pasti, itu di luar udah pasti. Cuma masalah lumpurnya itu. Ntar lo kapan-kapan lo cobain deh. Jangan. Iya beneran. Lumpurnya kayak kental-kental agar-agar. Air itu gimana kental. gitu. Jadi begitu lo masuk, lo berharap itu dasarnya, dek, terus lo masuk. tuh. Digerayangin gitu. Kayak dia mut-mut gitu kaki lo. Asli beneran. Aku satu-satunya yang nggak nyemplung dalam situ. Habis ini. Kalau ini 2 juta, lo nyemplung Kita nggak? semuanya belum. Kerjanya itu Belajar, terlalu kan belajar. dipegangin sama anak art. Kerja anak artnya gue ancam. Ini kalau gue juga ikutan masuk nih, lama loh. Pulang lagi rambut gue basah, baju gue basah, kalau ulang lagi. Enggak, Mbak. Iya, Mbak, pegangin. Gue ancam dia. Karena teman-teman art itu juga pasti kan masuk ke dalam situ, mereka Iya. nggak ada yang pernah diem, mereka selalu gerak. Nah, kenapa gerak? Karena gitu dibilangin, bang, nanti kalau misalnya ini, abang jangan diem ya bang, kalau abang diem, abang kesedot. Ya, oh. Iya, kayak gitu. Tapi pas nyemplung itu nggak yang di tengah kan? Apa agak ke pinggir? Kayak Begitu sama mah, aja gue deh. nggak tahu itu sebenarnya katanya itu dana buatan. Nah, harusnya kalau dana buatan tuh nggak dalam kan. Tapi lo begitu masuk, nggak berapa kayak 2 langkah tuh dia turunnya nggak begini, nggak. Jadi begitu lo masuk berapa lama tuh langsung bus, gitu. Itu mana scene kocak banget gitu tuh pas prosesnya. Harus nonton deh. Rasanya sih Pak Ade Nonton gitu deh. tegang. Tapi pas di bioskop pasti pada ketawa dong yang di bagian itu dong. Pecah Kita sih, ketawa pecah. sendiri juga. Kita ketawa sendiri. Pas ingat Ngeliat itu. airnya itu kita ketawa sendiri. Iya, dalam itu gimana? Gitu ya, ada. itu. Tapi hasilnya pas di situ sih ngeliat hasilnya gue seneng sih. Iya. Maksudnya apa yang udah kita lakuin terus lihat hasilnya Iya, seneng. gambarnya juga bagus. Gila sih, itu luar biasa di mereka. Tapi akhirnya apa yang bikin kalian bertiga ketika diajakin kita mau bikin remake Pimak nih gitu. Oh, ayo gue ikut gitu. Kalian bertiga. Gue malah pertama kali gue nolak. Oh, Gue nolak gitu. Kalaupun gue akan ambil film ini, gue nggak mau jadi si Makmur. jadi Gue pengen bergabung sama teman-teman Miracle gue aja. Hai gitu. pengen yang ayah doang. Cuman satu dan lain hal akhirnya kan ngobrol, jadi beberapa skrip kita ngobrol ternyata menariknya adalah senengnya gue kerja sama tim ini, mereka itu nggak cuman mikirin komedinya gitu, kayak Rigen, Jegel, Tora, Om Indro itu mikirin juga sisi dramanya. Jadi mereka tuh ada part-part yang bagian drama gue, mereka tuh sebenarnya ada komedinya, tapi mereka menahan untuk biar dramanya ini nggak kemakan sama komedinya. Nah, begitupun juga ketika mereka part komedi ya kita ngelepas gitu. Jadi emang kalau untuk hari gini ya bisa dibilang susah-susah gampang nyari tim yang kayak gini gitu. Kita nggak main bareng sih, nggak sering main bareng, tapi begitu di project bareng itu udah tahu, iniannya tuh udah tahu gitu. Nggak nongkrong bareng ya. Iya, nongkrong kalau motoran sih beberapa kali main bareng, tapi nggak rutin. tapi kan nggak ngomongin kerjaan gitu kan. Dan bercandaannya kan juga pasti beda ketika di film sama di ini gitu. Tapi gue cukup happy gitu. Tapi ini benar-benar dihitung sih, maksudnya komedinya. Kalau gue tuh, ya ini era komedi yang baru ya. Dihitung nih, ini tadi kita udah ketawa nih, yang sini jangan ketawa dulu. Nah nanti baru habis itu diketawain lagi gitu, ya kan? Iya. Gue kadang pas yang bagian nggak ketawa, ini gue masukin ini ya. Jangan, ntar nggak kemakan yang komedi yang satunya ini gitu. Ada hitungan gitu ya yang gue nggak paham sih sebetulnya sih. Itu yang era menginisiasi baru. itu siapa? Jegel. Jegel itu era baru sih. Bagus sih, maksudnya emang jadi tertata gitu komedi. Iya. Oke, penonton pun jadi nggak capek, jadi maksudnya Iya. ketawa-tawa. Dan komedinya itu kan disebar gitu ya. Maksudnya disebar tuh dalam arti nggak semua Gen Z doang yang ketawa. Mungkin Gen Z ada yang nggak ketawa, tapi ternyata komedi ini untuk
angkatan gue gitu misalnya, atau untuk ibu-ibu yang nonton. Makanya begitu pas gue liat videonya itu nyebar tuh, anak-anak muda ada yang ketawa, ibu-ibu ada yang ketawa, ada anak kecil ada yang ketawa gitu. Jadinya oh maksudnya tuh kayak begini gitu. Bahkan ada media ya waktu itu ya, dari mana tuh waktu kita press conference, gimana caranya memasukkan komedi yang rata gitu, maksudnya untuk dari ada komedi lawas, dari dia lah extravaganza apa gitu, jadinya semuanya kena gitu. Kan berarti kan itu bukan penilaian kita ya, itu penilaian orang gitu. Buat gue berarti apa yang kita lakuin plus minusnya cukup kena ke mereka gitu. Kan nggak mungkin lo satu film lo bikin satu orang untuk ketawa semua tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada segmen-segmentasi. Ada segmennya lo nggak ketawa tapi ternyata sebelah lo ketawa gitu. Ada yang lo nggak ketawa, ada yang lo ketawa tapi ternyata sebelah lo nggak ketawa. Jadi emang. Dan film ini kan bercerita ya, bukan komedi yang slapstick gitu kan. Jadi memang ada ceritanya. Jadi kayaknya apa yang dilakukan teman-teman ini kayaknya memang berhasil karena memang jadi terbawa ada rasanya gitu, nggak cuman kayak lucu-lucu aja nggak jelas gitu. Kalau yang di Thailand kan dihajar terus dang karena mereka kan bercandaan mereka kasar gitu ya. Karena itu intinya mereka seperti itu gitu kan. Oh gua upload, di sini nggak gitu. Terus mereka pakai gigi-gigian ya yang hitam itu udah lucu gitu kan. Kita nggak bisa kayak gitu, nggak bisa pakai hitam-hitaman itu karena itu bukan budaya kita. Gitu. Mereka bilang itu budaya, bahkan di mereka pun itu udah ditinggalin, itu lawas ya kata-kata Mas Mario itu udah tahun dulu gitu. Nah kita nggak bisa kita nggak bisa ngebangun dari kita ngeliat sosoknya udah lucu. Kalau mereka kan ngeliat ya rambutnya udah lucu, ini udah lucu, jadi ngeliat sosoknya tuh udah lucu gitu. Kita nggak jualan itunya gitu. Kita harus ngebangun biar ketika di ending penonton tuh ke karakternya masing-masing tuh care gitu loh, ke karakter Jaka care, ke Solah care, ke Fajrul care, ke Makmur care gitu. Jadi harus dibangun gitu. Makanya ketika kita ngelihat posternya yang seperti itu kan beda sama posternya yang di sana kan. Ketika versi Indonesianya itu jadi punya sesuatu yang baru gitu. Nah diskusi ini tuh siapa yang ngajak ngobrol? Apakah ada komedi konsultan? Apa kalian pemain-pemain aja sama Mas? Ya semuanya komedian, udah komedian semua. Komedi konsultannya Jegal Rigen kemarin itu. Iya Rigen sih. Mereka paling up to date kayaknya. Paling up to date, paling paham. Dari zaman Padi Indro sampai zaman TikTok dia ngerti. Iya betul. Kalau Kamar siapa yang akhirnya bikin tertarik main di sini sebagai sosok Sari? Ya selain ceritanya memang timnya nggak bisa dipungkiri juga ya. Maksudnya sutradaranya siapa? Ya Eddie Michael sebagai DOP. Timnya siapa? Iwen, ada Bartno juga. Siapa soundnya? Tuh si Gondrong, Madun. Ya pokoknya tim ini cukup solid sih, cukup solid gitu. Dan terutama sutradara kita sih Mas Erwin Novianto tuh emang bener-bener care banget gitu sama pemain yang benar-benar ngejagain gitu. Kalau film ini meledak dia mau ganti nama jadi Erwin Ketawa. Bukan Gutawa jadi Erwin Gutawa. Oke, ini film tayang akan tanggal berapa? 15 Agustus 2024. Oke, sekalian closing statement dari kalian bertiga. Kira-kira experience apa yang bisa didapetin sama penonton saat menyaksikan film Kang Mak From Pimak ini? Dari Mas Taro dulu. Oke. Teman-teman. Manggilnya apa? Tribuners. Oh, Tribuners. Oke, Tribuners. Kalau kalian Oh, tadi tuh Mas Ki ngomong, Mas, itu Tribuners ternyata ya. Oh. Kalau kalian menonton film Kang Mak ini, hati dan pikiran kalian akan diobrak-abrik dan diguncang-guncang. Dan diporak-porandakan dengan skrip dan isian-isian di film ini. Isian. Kalau buat gue ini salah satu film horor yang paling serem ya. Sejagat serem banget. Jadi beberapa kali kita preview tuh banyak yang pingsan, kesurupan. Dan beberapa teman media tuh nggak berhasil menyelesaikan sampai terakhir. Jadi makanya reviewnya tuh kadang-kadang terputus. Karena saking seremnya gitu. Kalau kita lihat dari cuplikan trailernya aja kan bahkan yang bloopersnya tuh Andre Tolani sampai salah mulu karena emang sosok setan itu serem banget. Itu mengganggu teman-teman pikiran dan dia malah bikin wawancara itu udah nggak pakai pulpen lagi dia. Pakai apa? Laptop. Biar nyari. Iya makanya kayak
bilang ini film horor psikologis ya. Psikologis. Genre baru. Ikut-ikutan dia. Psikologis. Ikut-ikutan lucu thriller. juga. Bahaya ya. Bikin otak jadi melting gitu kan. Pokoknya tanggal 15 Agustus 2024. Ya, nonton aja lah harus ya. nonton. Itu dia Tribuners, jangan lupa nonton film Kang Mak from Pimak tanggal 15 Agustus 2024 di bioskop. Jangan direkam-rekam, jangan di spoiler-spoiler, dan nontonnya di bioskop, jangan di platform lainnya. Dan buat case dari Kang Mak from Pimak, thank you udah mampir. Thank Kasih you. Paling Seleb. Terima kasih. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton si Paling Seleb, dan jangan lupa nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye. Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.